Miris, pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes 2026 diwarnai dengan kecurangan. Sejumlah peserta melakukan kecurangan mulai dari menanam chip atau alat bantu dengar ke telinga hingga mengandalkan joki. Sejumlah pihak menyayangkan tindakan tidak jujur ini. Tak terkecuali, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian, menilai hal itu bukan sekedar pelanggaran aturan. Ia melihat jika praktik ini merupakan persoalan integritas. Apa evaluasi dan perbaikan yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian ini terulang kembali? Simak diskusinya dalam Detik Sore. Beralih ke topik lain, Detik Sore akan mengulas uniknya sebuah rumah yang dibangun di kawasan Wonogiri, Jawa Tengah. Berdiri di area seluas 6x15 meter persegi, rumah tersebut berbentuk 2 bus double decker. Pemiliknya beralasan jika dirinya ingin mengingat usahanya saat sering bolak-balik ke Jakarta. Bagaimana proses pembuatannya? Berapa biayanya? Simak laporan jurnalis Detik Jateng selengkapnya. Pada tahun 2026 ini, Geisha kembali menyapa pendengar dengan karya terbaru berjudul Geram. Dikenal sebagai band dengan vokal yang emosional, Geisha terus menghadirkan lagu yang relevan lintas generasi. Bagaimana cerita di balik karya terbaru dari Geisha? Saksikan penampilan dan obrolannya dalam segmen Sunset Talk di penghujung sore nanti. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Let's go, let's go, let's go. Cek tuh. Nah, itu dia. Cek tuh. Aye. Wah. Arriba. Mama. Mau coba kamu detikir selamat sore di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Selamat Aloha. sore di Detik Sore kayak kita pernah airing di luar jam sore-sore ya. Yes. Kalau sore-sore lah berarti juga ya. Gimana kabarnya? Semoga sehat aja Detikers ya di tanggal 22 hari 22 hari ini. Tanggal tua, 3 hari lagi gajian. Tanggal 25 alhamdulillah. Semoga makin sehat-sehat. Amin. Amin. Di tengah cuaca yang tidak menentu, kadang panas, tapi jarang juga hujan. Karena kemarin gue berangkat siaran tuh hujan badai banget. Hari ini cerah banget. Walaupun tadi 5:30 pagi masih ada kabut. Aku nggak tahu sih ya. Kabut gak sih? Itu di Lembang bukan? Di Jakarta. Di Pejaten. Di Pejaten. Oh, ada Di Pasar kabut ya? Minggu tuh 5:30 pagi tuh masih berkabut Kabut. gitu. Walaupun gue juga kayak ada sedikit keraguan-raguan, maaf ya. Ini Jakarta iya, kesayanganku. Iya. Takutnya kan Apakah bukan ini kabut. kabut atau bukan gitu. Tapi harusnya sih kabut. Walaupun gue nggak buka jendela juga. Cuman kelihatan gitu ya Zana, Cuma kayak kelihatan kabut masih ya. kayak kabut gitu. Coba Hari kalau ini buka hujan. jendela atau ada cahaya aurora kan gak ada yang tahu. Ah benar. Katanya juga 2026 memang auroranya lagi bagus banget kan kelihatan. Bagus banget. Siapa tahu sampai ke garis Khatulistiwa di itu dia. Jakarta kelihatan juga ya. Cerah banget hari ini kita biru-biru deh. Oh iya. Mantap. Cucok banget. Cucok ya kan. Biar cerah gitu hari ini juga ya. Karena hari ini juga banyak banget informasi yang menarik Za. Ya. Nanti ada Geisha, bintang tamu kita, Pasang Setok. Betul. Terus ada yang viral di Wonogiri, rumah bentuk kalau bis. Apakah terinspirasi dari Tayo? Tayo. Hey Tayo. Tapi kayak Dia anak yang nakal enggak ya? Hey Tayo, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung. Gimana dikurungnya kalau dia habis ya? Bis, gede banget gitu. Seru. Kalau tadi sempat lihat di WHM kita juga di video awal juga. Walaupun ada satu sebenarnya yang kita mau dalami juga, tapi ini nggak seru. Baru hari ketiga. Iya lagi. Iya nggak seru. Iya nggak seru. Maksudnya tuh miris. Geram. Sama kayak lagunya Geisha nanti, iya. Dimana ini kita lagi harusnya adik-adik kita ya, adik-adik dong ya. Adik-adik dong. Lagi menjalani satu proses sebelum mereka masuk ke universitas gitu ya, sebelum diterima di universitas juga yang memang mau nggak mau, suka nggak suka itu harus dijalani, harus dilalui gitu. Walaupun mungkin kalau kita angkatannya berbeda, namanya berbeda ya. Kalau sekarang namanya UTBK. Dulu sempat SBMPTN, SNMPTN, UM. Iya, dan lain-lainnya lain-lainnya. gitu. Tapi ada indikasi, enggak indikasi sih sebenarnya udah ini juga ya. Udah Ada ketahuan. kecurangan. Ada kecurangan di sana gitu, dan cukup menghebohkan juga karena ternyata nggak hanya ditemukan di satu atau dua universitas atau di satu dua kota aja gitu. Apakah ini sindikat juga? Sindikat. Apa tuh? Penyamun.
Penyamun. Makin Penyamun tuh jelek-jelek lah. bukannya perompak ya temenannya. Perompak, benar-benar perompak. Tapi ngomongin soal perompak, Za, ini juga dari yang masih bergejolak di Timur Tengah. Ini kemarin sempat viral nih, Za, viral banget. Di Lebanon khususnya, jadi kan Lebanon lagi diserang tuh sama Israel kan. Dan ternyata ada satu foto yang mengejutkan bahwa ada patung Yesus di Lebanon dihancurkan oleh tentara Israel. Dan ternyata itu memang benar adanya. Awalnya itu dikiranya AI, Za. Dikira AI, tapi ternyata setelah ditelusuri militer Israel juga mengakui kalau itu adalah tentaranya yang menghancurkan patung Yesus di Lebanon. Dan sekarang nasib tentaranya itu ditarik dari tugas tempur dan ditempatkan dalam tahanan militer selama 30 hari. Fatal ya. Fatal banget. Iya dong. Foto ini diposting oleh Yunis Tirawi, seorang reporter Palestina yang mengunggah gambar-gambar dugaan pelanggaran yang dilakukan tentara Israel di jalur Gaza. Dan seperti dilansir dari Reuters, militer Israel menyebut penyelidikan terhadap insiden ini menunjukkan bahwa seorang tentara merusak simbol keagamaan Kristen, sementara satu tentara lainnya memotret tindakan perusakan tersebut. Dan 6 tentara Israel lainnya di lokasi insiden tapi tidak melakukan tindakan atau campur tangan. Dan militer Israel menegaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengganti patung Yesus yang dirusak itu. Wow. Di satu sisi sebenarnya juga jadinya agak kayak gimana ya gitu kan. Iya. Kejadian ini tuh sudah terkonfirmasi Nah, bahwa ini bukan AI gitu ya. Tindakan pengerusakan terhadap simbol keagamaan yang dilakukan sama IDF ini benar adanya dilakukan. Sampai akhirnya sampai ke Netanyahu juga, sampai juga ke Menteri Luar Negeri Israel yang mengatakan bahwa kami meminta maaf atas insiden ini dan kepada setiap umat Kristen yang perasaannya terluka. Memang betul, karena kan juga ada pengerusakan terhadap simbol agama Kristen juga di sana. Tapi kalau penyerangan terhadap negara Lebanonnya sendiri enggak ya. Iya, itu dia yang aneh ya. Karena kan sebenarnya ini tuh dilakukan di apakah bagian atau mungkin setelah adanya penyerangan yang mereka lakukan juga ke Lebanon juga iya. gitu. Bahkan kabarnya kan sempat gencatan senjata kan. Terus habis itu diserang lagi. Itu dia makanya ya. Jadi tindakan yang dilakukan sama pemerintahan negara ini adalah dengan menarik 2 tentaranya ya, dan diberikan sanksi katanya yang sebenarnya agak kurang ini juga ya. 30 hari ya. Cuman 30 hari. 30 hari. Penonaktifan berarti apa ya bahasa yang digunakannya ya? Penonaktifan ya. Penonaktifkan sementara. Pokoknya paling aman dah kata sementara aja. Ada sementara aja. Cuman ya semoga tidak ada lagi ya walaupun dalam kondisi seperti ini begitu kan adanya perusakan kepada simbol-simbol agama atau rumah-rumah ibadah begitu kan. Dan yang semoga Timur Tengah juga kembali damai ya, Za. Itu dia. Walaupun sebenarnya juga yang menggegerkan adalah update lagi nih terkait pembukaan penutupan dari Selat Hormuz dan juga gencatan senjata juga. Ini tuh sekarang update-nya tuh kayak gimana sih gitu. Walaupun kayaknya memang update-nya udah bukan per tanggal atau per hari lagi. Ini udah per jam hitungannya gitu ya. Per tweet juga, per gerakan dan hembusan nafas yang dilakukan sama terutama sama Donald Trump gitu ya. Jadi Donald Trump ini mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran, namun US Central Command atau CENTCOM ya, ini menyatakan pasukannya tetap dalam situasi siaga. Ini udah dirilis juga sama CENTCOM nih ya, si US Central Command-nya ini, bahwa pasukannya tetap siap dalam keadaan siap apapun yang terjadi dan dikeluarkan tidak lama setelah Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata. Jadinya agak paradoks gitu ya. Yang satu bilang gencatan senjata, di mana kita menangkapnya ya. Gencatan senjata kan berarti kayak hold the fire gitu ya betul. kan, tidak ada tindakan serang menyerang yang dilakukan. Tapi maksudnya CENTCOM ini memberikan info kalau mereka dalam keadaan siaga itu maksudnya apa? Siap untuk apa gitu kan? Iya, gencatan Makanya senjata. itu dia. Jadi sebelumnya Trump ini memang sudah mengumumkan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Namun di saat yang nggak jauh berbeda juga, dia mengatakan bahwa kebijakan blokade pelabuhan Iran ini tetap akan dilanjutkan oleh militer US juga, dan sudah ditanggapi oleh penasihat ketua parlemen Iran, Mahdi Mohammadi, yang merespons pengumuman sepihak Trump itu, di mana mereka atau Iran menyatakan perpanjangan gencatan senjata yang dilakukan US itu tidak berarti apapun bagi mereka, kayak it doesn't mean anything for us gitu ya kan. Karena memang yang dilakukan perpanjangan gencatan senjata yang sepihak itu merupakan dianggap
merupakan sebuah taktik aja untuk mengulur waktu sebelum akhirnya mereka ini atau US ini melanjutkan serangan ke wilayah Iran gitu. Jadi udah nggak digubris lagi, terserah mau ngomong apa. Ujung-ujungnya juga ya kadang-kadang suka berbeda gitu yang disampaikan sama yang apa yang terjadi juga di lapangan gitu ya. Dan komando operasional tertinggi pada militer Iran ini juga melontarkan peringatan keras pada Amerika Serikat dan Israel untuk setiap serangan terbaru yang menargetkan Teheran. Ini tuh harus dilakukan gencatan benar-benar gitu atau dihentikan sementara di pekan ini juga gitu. Militer Iran menegaskan bahwa pembalasan terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan juga Tel Aviv akan lebih keras dan pasukan Teheran akan bertindak segera dalam menyerang target-target yang telah ditentukan juga. Kita sebagai yang juga walaupun kita tinggalnya cukup jauh juga di Indonesia, tapi kita tahu bahwa sekarang sudah mulai memasuki bulan haji ya, maksudnya yang pada berangkat haji Idul Adha yang mau melaksanakan ibadah haji juga udah beberapa kontingen sih Kloter Indonesia. Beberapa grup gitu Grup ya dari kloter. Indonesia juga udah sampai juga. Jadi kan kita juga cukup was-wasan juga gitu. Semoga selamatnya Aman-aman ibadahnya aja. aman, Betul. lancar dan mabrur. Amin Amin, robbal alamin. Karena memang juga kita udah dengar juga beberapa kabar bahwa ya itu tadi dia ya ada beberapa jemaah haji ya, beberapa kloter jemaah haji yang juga sudah sampai. Di Mekah atau Madinah dulu ya. Madinah, haji. ini yang Madinah, dari Yogyakarta, kloter alias kelompok terbang, embarkasi Yogyakarta. Oh, kloter tuh panjangnya kelompok terbang. Oh, gue baru tahu sih kloter kelompok terbang. Oh, kalau nggak terbang berarti nggak bisa disebut. Klobil. Klub pemain Persib, Marklo. Bener juga. Bener. Jadi 3 apa Gun? Klok ya kan bercanda Gun. Gunadi nggak bisa bercanda sekarang ya. Semenjak dia ulang tahun kemarin. Kita kurang Persib apa? Kita kurang Persib apa Gun? Ngerti gue. Biru. Beckham mah. Putra. Iya Beckham Putra. Jadi 360 jamaah haji itu udah berangkat nih Za. Kloter Embarkasi Jogja ke Tanah Suci. Itu terdiri dari 157 jamaah laki-laki dan 203 jamaah perempuan. Masya Allah. Kehadiran mereka didampingi oleh tim petugas kloter yang sigap memastikan kelancaran proses kedatangan. Dan ini kan pasti keberangkatannya dibagi beberapa kloter begitu Za. Dan pemerintah Arab Saudi ini sudah menyiapkan lebih dari 12.000 penerbangan untuk jamaah haji 2026. Sebanyak 6 bandara utama akan menjadi pintu masuk jamaah haji. Bandara-bandara ini didukung oleh lebih dari 22.000 tenaga kerja yang bertugas mengatur operasional. Dan kalau dari Detikcom itu ada Rahmatunisa, jurnalis Detik.net sama Jum dari 20 Detik yang jadi petugas haji tahun ini. Wih, jadi kan emang kalau media kan ada ditunjuk sama Kemenak begitu Za, untuk jadi petugas haji. Untuk bisa melaporkan juga kondisi di lapangan. Nanti kita mau ya ada satu kabar haji. Tahun lalu juga ada ya? Siapa ya tahun lalu? Oh iya si Ajat ya? Pak Ajat ya? Om Ajat. Om. Kenal gue. Oh iya ya, emang udah lebih senior doi. Iya benar. Tahun ini berarti kita nanti juga ada laporan langsung ya. Insya Allah mudah-mudahan juga buat Detikers juga ya. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya juga buat seluruh jemaah haji, nggak cuma yang dari Indonesia maupun juga dari seluruh dunia juga, karena kan bersama-sama juga untuk melaksanakan ibadah haji 40 hari ya di sana. Jadi mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan juga cuacanya mendukung. Amin. Mudah-mudahan juga kondisinya mendukung juga. Mudah-mudahan ya lancar deh, aman pasti itu ya, pulang dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Udah santai aja, oleh-oleh mah bisa beli lah di Tanah Abang. Kurma menurut kan. Gue ya. Iya. Menurut gue udah yang penting ibadah yang penting dulu. Fokus Gitu. Kembali menjadi haji yang mabrur, diterima ibadahnya jadi pribadi lebih baik lagi. Insya Allah. Termasuk juga kemarin kalau nggak salah gue harusnya ada sih di amunisi tapi belum sempat kebacain waktu itu bahwa ada rekomendasi juga dari Kemenhaj kan kita udah punya Kementerian Haji sendiri juga
katanya memang ada rekomendasi untuk masyarakat Indonesia karena kan kuotanya banyak banget, ngantrinya juga panjang banget. Katanya direkomendasikan kalau bisa mendaftar di usia muda gitu katanya. Nah, Sekarang. Pak, Ibu yang juga di Kemenhaj, kita juga maunya gitu. Maunya begitu. Kita juga maunya gitu, biar mungkin juga nanti pada saat mengantri umur kita juga insya Allah mudah-mudahan masih nyampe. Masih kuat. Di sana juga kondisinya prima gitu. Ya mudah-mudahan kita semua dimampukan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena kalau ngomongin mampu kan gak cuma masalah uangnya aja kan. Mentalnya juga kita kayak. Fisik harus mampu semuanya. Bener. Gitu. Oke guys, kita break dulu sejenak. Abis ini tadi seperti kita bilang di awal ada rumah berbentuk bis di Wonogiri. Kayak gimana rumahnya? Apakah bisa Maju. rumahnya telolet? Oh iya bener. Iya kan Om telolet Om. Bener. Atau enggak itu jangan-jangan belnya telolet. Ih, bisa jadi. Bener. Jak Wonogiri ya? mana nanti Wonogiri. Wonogiri. Mie ayam juga enak dari Wonogiri. Jak mana tikar staf detik sore. Gak cuma ore-ore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore. Maaf ya Raisa kepotong tadi lagi nyanyi. Iya kan, enak jadinya. Apakah Raisa juga sudah siap untuk berjalan-jalan ke Wonogiri? Asik, naik rumah berbentuk bis. Naik rumah, masuk rumah. Berbentuk. Sebenarnya boleh juga sih kan rumahnya mungkin bertingkat. tingkat. Iya benar. Jadi naik Tapi rumah. iya benar, ada kan tukang bakso, ada bakso terkenal juga di Jakarta Selatan, bakso Wonogiri. Iya ada. Jadi emang kayaknya khasnya adalah bakso. Lu Tapi tadi browsing berarti bakso Wonogiri enggak, gue inget, gue Iya, pernah Wonogiri tuh, pesen di ojol, bakso iya, Wonogiri bakso Wonogiri. gitu, maksudnya cukup terkenal juga. Tapi kita nggak akan ngomongin bakso ya teman-teman. Kita ngomongin, gue kira rumah bis kayak camper van, ngerti gak sih? Iya. Bis diubah jadi rumah. Rumah, betul. Ternyata kayaknya sebaliknya ya, rumah bentuknya bis. Nah, kalau Menarik. tahu untuk lebih lanjutnya kita langsung terhubung dengan jurnalis Detik Jateng, ada Agil Tri Setiawan yang sudah terhubung ke. Selamat sore Agil. Tapi sebelum kita ngobrol juga, kita tentunya juga karena akan ngomongin soal rumah berbentuk bis, kita akan Bismillahirrohmanirrohim dulu. Ya. Selamat sore Agil. Halo, selamat sore Afif, Esa. Selamat sore Mas Sore. Agil. Hari ini kita mau ngomongin sebuah karya arsitektur yang seru kayaknya ya dari Wonogiri. Sebelah mananya Wonogiri? Kayaknya Wonogiri cukup luas juga gitu. Mas Agil di mana nih? Tadi saya sedang berada di Stadion Manahan Kota Solo, Esa. Oh, tapi ini dia mau nonton Persis nih lawan Arema ya bukan? Bayangkara. Oh Bayangkara, iya Persis Bayangkara setengah 4 nanti. Oh udah udah main mau kick off. Keren juga Mas Agil nih, kita reportasenya 2 in 1 kalau begitu ya. Kita ngomongin rumah dulu, abis itu kita ngomongin bola. Nanti kita tutup dengan ngomongin bakso Wonogiri, gimana? Biar sekalian. Bisa. Semua aja. Hah? Mie ayam? Oh mie ayam Jadi ya, bukan detik bakso. properti masuk, detik sport masuk, detik food Food masuk, masuk. semuanya. Keren. Kita ngomongin bis dulu. Mas Agil, ini Mas Agil ceritanya tadi tuh pagi sempat ngeliput ke rumahnya ya? Yang rumah berbentuk bis ini ya? Bisa ceritain nggak Mas? Kemarin sore saya jalan-jalan kemarin. di Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, di sebuah desa bernama Desa Kompen. Saya menemukan sebuah rumah unik yang berbentuk seperti bis. Tak hanya satu, rumah tersebut dibuat seperti 2 bus yang tengah parkir. Seperti itu, Afif. Kalau dilihat lagi sebetulnya ini sudah mulai ditinggali begitu atau seperti apa? Apakah masih dalam bentuk pembangunan? Dan ini rumah tinggal ya Mas? Atau sebetulnya mau jadi museum atau jadi gimana sih? Jangan jadi kafe. Bisa jadi kafe Iya. viral. Ya, rumah tersebut dibangun sebelum Lebaran kemarin, yang mana pemilik rumah bernama Bapak Supardi membangun rumah tersebut selama 6 minggu, dan sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin, bahwasanya rumah tersebut sudah ditinggali oleh keluarga Pak Supardi. Pak Supardi. Oke. Beliau ini apa backgroundnya Mas? Apakah mungkin juga punya usaha rental bis, misalnya usaha Bisa bis? jadi. Atau Juragan bis juragan jangan-jangan. bis, atau mungkin juga sebetulnya ada apa kisah di baliknya? Kenapa bentuknya bis gitu rumah? Ini unik juga.
Ya, Pak Supardi sendiri merupakan pemborong atau yang bisa disebut tukang bangunan juga di Jakarta. Dia merantau dari tahun 2004 dari Wonogiri ke Jakarta. Ya, bahwasanya beliau saat berangkat ke tanah rantau maupun pulang ke Wonogiri dia sering naik bus sehingga tumbuhlah kecintaan Bapak Supardi ini terhadap bis sehingga saat tahun ini dia akan atau ada rezeki untuk membuat rumah sendiri, Pak Afif selalu kepikiran untuk membuat rumah yang cukup unik yang terinspirasi dari bus jenis Scania tipe K410 yang biasa digunakan oleh bus Agramas yang sering dinaiki Pak Supardi ketika dia pulang maupun pergi dari Jakarta. Seperti itu. Oh, oke. Kita juga punya ada cuplikan ya nih wawancara Agil dengan Pak Supardi ya. Kita Pemilik saksikan dari dulu rumah nih, Bu. ya. Silakan. Niat kula nggih damel bis niki kula riyen perantauan Jakartanan niku langganan bis kula niku ya Gramas iki. Terus kula ngisi inisiatif damel bis ngeten iki. Ternyata danane kathah. Telas pinten punan niku, Pak? Napa niki telas kula pun 120, Mas. 120 niki dereng anu nggih, dereng finishing nggih niki. Nggih. Tinggal finishing mawon. Niki mungkin luas tanah dan luas bangunan berapa niki, Pak? Niki luas tanah 6 kali 15, Nggih. terus wingking mereka 9. Jadi 6, 15, 9. Oh, anu mboten persegi. Menceng. Menceng. Mburi. Mhm. Terus niku tanah kula nggih tumbas. Jadi kabeh serba dadakan, Mas. Nggih. Kabeh dadakan tanah nggih tumbas. Terus langsung bangun niki. Bangun ket kapan niki, Pak? Mulai bangun, Pak? Niki sebelum puasa. Sebelum puasa nggih. Nggih, lebaran niku pun kula nggih. Oh, lebaran. Berarti lebaran itu pun tahap pertama niki pun selesai. Nggih, tahap ngeten niki pun selesai. Oke, Agil mau tanya dong, kan Agil sempat datang ke rumahnya kan, itu bisa digambarin nggak maksudnya lantai 1 itu ruangan apa Layoutnya aja, ya. terus lantai 2 tuh ruangan apa aja begitu Gil? Ya, biasanya dari depan rumah tersebut memang berbentuk seperti 2 bus yang sedang diparkir. Yang satu bus yang berada di sebelah timur memiliki ukuran yang lebih besar yang dimana digunakan oleh Pak Supardi untuk ruang keluarga, ruang tamu, ataupun juga bisa digunakan untuk sebagai ruang pertemuan. Bahwasanya Pak Supardi ini merupakan ketua RT setempat. Lalu untuk yang bus yang berukuran lebih kecil yang ada di sisi sebelah barat dari rumah tersebut merupakan rumah yang akan dijadikan untuk tempat makan. Sementara di bagian belakang sendiri terdapat dapur, kamar mandi maupun kamar tidur ya, mana kamar tidur ini bertingkat dengan ukuran 3 kali 3 meter yang mana ada 2 kamar yang dibangun secara bertingkat. Seperti itu, Afif. Baik, kalau Menarik. animo masyarakat sendiri di sana Gil, apakah ini ya pasti jadi viral udah pasti Betul, begitu ya, karena unik ya. iya apakah nanti mungkin kedepannya memang dan ini kan belum finishing ya, apa kedepannya nanti mungkin Pak Supardi bisa ada suatu ruangan khusus buat masyarakat bisa menikmati langsung begitu rumah bis ini? Ya, saat pertama membangun tentu masyarakat bertanya-tanya mengingat dari fondasi struktur bangunan sendiri tidak lazim seperti rumah pada umumnya. Ketika rumah tersebut mulai berdiri dan mulai terlihat bentuk seperti bus tersebut, animo masyarakat sangat baik. Mereka mengapresiasi ide dari Pak Supardi tersebut dan beberapa kali masyarakat juga datang ke situ untuk mengabadikan dan mengambil gambar dari rumah unik tersebut. Pak Supardi sendiri juga mengatakan bahwasanya dengan bentuk rumahnya yang unik tersebut, saudara-saudaranya yang dulu jarang main ke rumah, sekarang jadi sering main ke rumah. Dia juga mempererat tali silaturahmi. Dan untuk Lihat kondisi bangunan bis, saat ini terakhir saya ke sana, Pak Supardi mengatakan progresnya memang baru 50-60% karena dia membangun secara bertahap mengingat anggaran dia untuk membangun rumah tersebut cukup terbatas. Sehingga saat ini Pak Supardi sendiri sudah menghabiskan uang sekitar 125 juta untuk membangun rumah Lumayan tersebut ya. dan nantinya rumah tersebut akan
dilanjutkan pada tahap kedua untuk tahap finishing, pengecatan maupun interior yang ada di dalam. Dia memperkirakan masih akan membutuhkan uang sekitar 70 juta rupiah seperti itu. Afif dan Nisa. Di satu sisi lain juga memang Pak Sutadi ini juga ini ya profesinya juga cukup relate dengan membangun rumah gitu ya. Apakah sebenarnya semuanya dilakukan sendiri atau mungkin Bapak Sutadi ini dibantu besti-bestinya mungkin atau mungkin ada timnya sendiri? Tentu Pak Suparti memiliki basic ilmu di bidang membangun rumah dan dia secara konsep, gambar hingga pengerjaan dia lakukan sendiri, namun dalam proses pembangunannya dia tetap dibantu oleh teman-temannya, yaitu ada sekitar 6 tukang yang membantu dia dalam proses pembangunan rumah tersebut Esa. Di satu sisi sebenarnya karena unik dan juga ya maksudnya seru gitu ya kita ngelihatnya juga akan sayang sekali kalau nggak jadi tempat usaha kayaknya ya. Iya. Menarik juga makan mie ayam di dalam bis, ngopi di dalam bis gitu kan. Karena belum jadi aja terbukti ya orang-orang udah pada datang ke Dan sana. saudaranya udah pada datang lagi, silaturahmi yang udah lama gak ketemu. Bener itu dia Iya. gitu, menarik sih ya. Apalagi kalau ini di Wonogiri ya, kalau dia ada di Blok M udah. Takutnya orang ngantri ntar. Udah ngantri. Bang ini ke udah Bogor bikin. bener gak ya gitu. Jadi ini. Ngantrinya mau pergi Mau berarti pergi. ya. Oh ya Gil, terakhir apakah ada concern dari pemilik PO? Karena kan kita tahu bisnya ini kan salah satu nama perusahaan ya, Agramas begitu kan. Apakah ada concern dari pemilik PO karena logonya dan nanti mungkin warnanya akan sama persis begitu? Ya, konsep Pak Suparti sendiri memang terinspirasi dari bis PO Agramas. Dia memang sudah mengetahui bahwasannya ada hak merek dagang yang tidak bisa sembarangan digunakan, sehingga dia juga akan meminta izin dengan PO Agramas apakah diizinkan untuk mengecat rumahnya dan menyerupai bis Agramas termasuk dengan nama dan logo seperti bis Agramas tersebut. Namun Pak Suprati mengatakan dia akan meminta izin ketika dia sudah siap untuk membangun kembali rumahnya untuk tahap finishing. Hingga saat ini dia sendiri belum meminta izin kepada PO Agramas tersebut. Bila mana nanti PO Agramas tidak memberikan izin untuk penggunaan merek dan nama tersebut, Pak Suparti mungkin akan mencari PO yang lain yang akan memberikan dia izin. Seperti itu, Habib. Bahkan sebenarnya cukup menarik juga kalau misalnya ternyata nggak jadi pakai Agramas gitu, justru bisa sponsor masuk. Lah iya juga. Iya sih. Iya, sponsor Unik aja lagi. yang masuk yang malah masuk ke eksteriornya Iya, gitu jadi bangunannya. sesuai dengan ini atau enggak tim bola ini yang mau Branding. main siapa? Persis Solo. Nah, Persis Solo bisa. aja kali. Jadiin bis Persis Solo juga boleh. boleh. Unik lagi. Mas Akil mau nonton pertandingan ini lagi liga apa sih? Yang Persis Bayangkara Liga 1. Oh. Super League itu BRI Super League ketahuan dari name-tag-nya. Iya kan? Lagi berlangsung ya pertandingannya. Lagi berlangsung setengah 4 udah mulai main nih. 10 menit. Oke. Siapa? Terima kasih banyak Mas Agil. Selamat bertugas kembali ke lapangan. Selamat meliput pertandingan bolanya. Sehat selalu Mas. Hati-hati pulangnya jangan salah naik bis juga. Nanti nggak nyampe-nyampe malah nginep di Rumah rumahnya. Pak Supardi. Pak Supardi ya. Selamat sore Agil. Terima Selamat kasih. sore. Tapi kamu kalau ada nih ceritanya nih ya ceritanya. Tanahnya ada, rezekinya ada, tapi di Depok terus bikin rumah bis mau nggak? Jangan bis lah, gue yang lain kali ya. Kapal pesiar. Wow, benar. Itu lebih ke gor kalau gitu ya. Gerakan olahraga remaja. Tapi kalau luas. kapal pesiar kan nanti begitu kan bentuknya cuk gitu. Oh iya kayak Iya kapal. kan? Ya kan Iya nenek moyangku kan? seorang pelaut. Keren. Kalau Kalau- itu nenek moyang gue juga dong. Iya sama-sama kita pelaut. Kalau Iza bikin apa? Bikin apa Selain ya? bis. Selain bis dan kapal pesiar ya. Kalau pesawat tuh menurut gue terlalu Terlalu umum sih. Karena udah banyak kan? Iya, Kan yang bener-bener. kafe-kafe ada andong kali ya. Jadi ada kudanya gitu. Wow. Kereta kencana. Kereta kencana ya. Kereta kencana. Berarti kalau menurut misalnya aku. Iza nyampe rumah langsung ada lagunya kan Cinderella pun tiba ya kan? Dengan kereta kencana. Dan juga memang kalau punya rumah itu ya nggak boleh lewat jam 12 malam ya. Oh iya Karena dia benar-benar. udah berubah lagi jadi labu. Iya. Iya, Labunya itu dia. labu-bu lagi kan.
Labubu. Labubu. Itu dia berita Yes. dari Wonogiri. Dari Wonogiri. Habis ini kita masih punya banyak berita lagi, ada market review sama editorial review. Yang mana dulu nih Pak habis ini? Market review atau editorial? Oh market dulu. Habis ini kita ngomongin di IHSG. Jadi jangan paling tikers karena kita tahu juga IHSG masih sideways di 7.500, 1.600 sebelum Nah, balas lagi. iya. Gitu-gitu aja Za. Gitu aja. Kita akan lihat apa sebenarnya faktor yang membuat IHSG ini walaupun sebenarnya masih ada waktu 10 menit lagi. Siapa tahu langsung dor 11.000 kaget kan kita. Wow, langsung breaking news nih. Detik sore udah selesai kalau begitu. Jadi malam tikers tetap detik sore. Nggak Nggak cuma cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, Detikers Yeay, sudah yeay. tok ditutup juga IHSG hari Betul. ini juga di angka 7.541 atau turun 0,24% aja. Turun 17,77 poin. Hari ini emang IHSG sempat dibuka 7576 Za. Habis itu dia merayap ke 7516. Itu dia. Mari kita ngobrol langsung juga bersama dengan Mas Revo dari Mega Capital Sekuritas yang juga hari ini sudah hadir ya, siap menjabarkan. Wih, Menjabarkan. menjabarkan apa yang sebetulnya terjadi dengan IHSG hari ini juga ya. Halo Mas Revo. Halo, sore, Mas. Sore. 3 days in a row nih kita merah. Ya, Merah-merah tapi delima kan ya. dikit ya. Tipis lah. Dikit sih, tipis Iya. banget sih. Tapi memang kalau melihat IHSG Mas berapa hari terakhir ini masih sideways Mas ya? Sideways, Masih dia sideways banget ya? Membentuk konsolidasi kecil lah, mini base namanya. Ya sideways lah bisa dibilang. Apakah ini Tiga artinya waktu yang tepat bagi para retail untuk masuk atau masih harus wait and see dulu Mas? Ini jadi gini, kita bahas dulu di pekan lalu, di hari Rabu juga itu saya sampaikan ada gap ya di 7.500 di bawah dan juga di atas di 7.900. Dan ya memang hari ini mulai agak ketutup nih 7541 gapnya. 3 hari turun setengah persen, 0,4%, hari ini 0,24%. Jadi mulai agak turun, tapi kalau pertanyaan apa sekarang saatnya untuk masuk, menurut saya agak cukup terlambat again ya. Jadi meskipun ada koreksi yang terjadi, tapi kalau kita lihat saham-sahamnya udah mulai rally. Koreksi-koreksi yang terjadi di beberapa saham kita saat ini juga belum cukup dalam menurut saya penurunannya. Jadi kalau is it time to buy, masih agak belum ya kondisi saat ini ya. Jadi ya nanti kalau untuk melakukan pembeliannya beda kalau investing di saham perbankan ini agak beda case-nya ya. Kalau mengumpulin soal dividen yield dan sebagainya kan memang bisa di atas 5-6% ya, which is okay. Cuma kalau kita bicara soal untuk trading pendek 1-2 minggu saat ini memang kondisinya agak kurang cukup menarik lah. Kita lihat saham-saham kayak CPO, saham-saham coal, saham-saham komoditas lain, mungkin juga berhubungan dengan kayak contoh amonia, ESA kayak gitu udah pada terbang tinggi. Esa gokil banget sih. Ya Kalau betul, lihat, karena 8, harga 9%. amoninya lagi tinggi-tingginya tuh di atas harga dari average selling price-nya di ASP-nya. Jadi memang kelihatannya mungkin masih potensi upside-nya masih ada, tapi udah mulai agak berkurang lah karena naiknya udah kenceng banget nih 2-3 hari terakhir ini. Jadi most likely kita perhatikan sama-sama udah mulai agak ready. Jadi saat ini kalaupun ada yang turun, beberapa emiten yang kita perhatikan itu belum cukup dalam lah turunnya kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Dengan adanya perubahan kebijakan soal mobil listrik yang paling terpengaruh sama iya saham-saham yang paling berpengaruh sama kebijakan baru ini gimana Mas? Mobil listrik ya yang berhubungan dengan electric vehicles nggak gitu banyak sebetulnya yang langsung ya. Paling memang yang ada hubungan nanti ke nikel, tapi nikel biasanya akan dikorelasikan dengan stainless steel ya sebenarnya. Jadi ke sana. Tapi kalau bicara mobil listrik sebenarnya di Indonesia sendiri nggak banyak. Yang saya tahu jelas banget ya satu itu aja sih yang Auto, bukan. apa nah? Orang bisik-bisik disebut ya. Dari Ada nama yang kita intinya itu sebenarnya dari itu kan masih grup Konglo juga lah. Kalau kita pretelin ke bawah-bawah itu ada salah satu dari orang itu. Oh iya. Itu kan apa? TJ. Iya. Bis listrik. Tahu Ya, lah, Eza tahu kan. Dan dia mulai ke truk listrik juga ya. Truk juga udah mulai arah ke sana juga. Itu naiknya juga udah kenceng juga itu saham itu juga. Walaupun ini adanya ya pemberitaan mengenai perubahan pajak Pajak. soal mobil listrik juga nih untuk mobil pribadi terutama. Iya. Pajaknya lebih kecil ya, lebih rendah.
subsidinya dikurangi. Dicabut, ya, dikurangin. Dicabut apa dikurangin Kayak lagi? dikurangin tuh jadi lebih mahal gitu mas. Tapi pada akhirnya apakah ini membuat emiten otomotif lainnya yang kita tahu ada ASI, ada Auto nih jadi angin segar juga kalau misalnya mungkin tadi kata Iza mungkin masyarakat bakal berpikir kayaknya sama aja gue mobil biasa dibanding mobil listrik begitu mas. Gini, jadi kalau kita perhatikan dari Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo sendiri memang kan lebih ke arah, most likely itu lebih ke arah diarahinnya ke listrik-listrikan gitu. Karena yaitu polusi dan sebagainya dan juga poinnya adalah untuk mengurangi impor solar kan poinnya itu. Karena saat ini juga kita gonjang-ganjing fiskal dan sebagainya pusing tuh ya dari pemerintahan juga karena yang soal apa namanya oil price kita tembus $100 per barel ya 116 kayak gitu. Jadi alhasil goncang lah fiskal kita dan sebagainya karena asumsi kita cuma $70 tapi ternyata tembus 100 jadi goncang. That's why pemerintah juga lebih nge-push untuk ke electric vehicle. Jadi sebenarnya arahnya ke sana. Tapi kalau memang ternyata subsidinya nggak sebesar itu berarti ya. Sebenarnya ini agak kontradiktif ya karena harusnya kan dengan adanya pemerintah tuh pengen nge-push di electric vehicle harusnya subsidinya itu benar-benar digencarin kemudian ya pajaknya harusnya memang jauh lebih rendah dibandingin mobil-mobil yang solar kayak gitu ya, mobil-mobil bensin kayak gitu. Jadi memang harusnya sih inline ya. Kalau kontradiktif memang agak membingungkan jadi contohnya ya. Iya juga sih benar. Mas kita beralih ke MSCI ini mas, MSCI. Ini kan update terbarunya tidak ada eskalasi sinyal downgrade, tapi pembukuan indeks ini dipertahankan hingga Mei 2026. Betul. Apa yang harus retail tahu mas? Yang gini, jadi itu pengumumannya tanggal 20 waktu US, 20 April waktu US itu jam 8 kurang lebih ya. Jadi di Indonesia itu sekitar jam 3 jam 4 subuh, tanggal 21-nya. Dan saya baru buka HP itu sekitar jam 6 lah. Jam 6 jam 5 kurang lebih. Terus keluar ada berita kayak gitu. Waduh, ini ada apaan nih? Ini bakal goncang atau seperti apa. Tapi setelah saya coba baca pengumuman resmi index announcement dari MSCI sendiri, itu basically as expected ternyata. Jadi bukan something yang menggemparkan kayak pengumuman MSCI yang sebelumnya awal tahun. Kalau itu benar-benar gempar ya itu, market juga turun. Ancaman downgrade itu kan kita. Itu yang dari emerging market ke frontier market. Itu benar-benar langsung drop lah ISG dan sebagainya, saham-saham bank semuanya turun. Tapi dengan kondisi saat ini itu as expected sebetulnya dan kalau saya melihat ini agak cenderung netral lah gitu, sentimennya netral. Mungkin agak sedikit positif malah kita perhatikannya. Bukan yang netral positif banget, netral bullish banget enggak, tapi agak sedikit positif. Kenapa? Karena dari kalimatnya MSCI sendiri itu lebih ke arah bahwa dia intinya kayak mengapresiasi dari setiap kebijakan-kebijakan yang diambil atau langkah-langkah yang diambil oleh SRO kita, OJK, KSEI dan sebagainya, Bursa Efek juga. Jadi diapresiasi seperti itu. Bahkan juga ada kan soal yang lebih dari 1% transparansi itu kan dari 5% jadi 1%. Kemudian free float dinaikin jadi 15%. Kemudian HSC, High Shareholding Concentration. Itu kan diumumkan ada 9 emiten dan dua diantaranya itu adalah emiten-emiten Konglo. Dan HSC yang di atas 95% ini MSCI juga menyampaikan bahwa itu will delete dari MSCI. Yes. Jadi emiten Konglo yang 2 dari 9 itu masuk dalam MSCI dan MSCI ngomong itu akan di-delete karena masuk ke dalam HSC. Terlalu concentrated nih gitu. Jadi free floatnya kan kecil banget, nggak nyampe 5% bahkan realnya. Jadi itu akan di-delete. Cuma memang kesannya agak negatif, makanya saham-saham itu turun. 2 saham yang itu turun, bisa dicek lah. 1-2 tren ini turun. Ya turun mungkin banyak yang kayak exit gitu ya. Kayak sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi nih sama 2 saham ini cabut duluan gitu. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata ada yang tetap mempertahankan atau mungkin kayak nggak notice juga bahwa saham yang dimilikinya tuh ternyata akan di-delete juga sama MSCI. Iya, floating loss gede, itu udah pasti. Itu udah pasti. Karena dropnya benar-benar kemarin tuh ARB, 2 sahamnya kan ARB. Belasan persen gitu. 9%-an kayak gitu lah ARB. Investor-investor juga keluar tapi saat ini posisinya itu mereka masih dalam MSCI kondisinya. Tapi memang will delete gitu, akan di-delete. Tapi kalau kenapa tadi saya sampaikan neutral agak cenderung sedikit positif itu karena tadi yang pertama mereka mengapresiasi loh akan apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua potensi untuk ke frontier berarti udah hampir bukan nggak ada ya, cuma close to zero lah kita anggap lah itu. Udah kecil banget lah nih untuk downgrade ke frontier market. Yang ketiga, dengan adanya pengumuman ini artinya ada kemungkinan nanti di second half either mungkin di bulan November atau bulan Agustusnya pengumuman selanjutnya ya, Agustus dan November kira-kira bulan 8 bulan 11 ada kemungkinan emiten yang memang saat ini
dan beberapa waktu lalu digadang-gadang bisa masuk MSCI. Setelah freeze itu selesai di bulan Mei Juni seperti ini, kemungkinan di second half kalau memang tidak di freeze lagi, ada kemungkinan terjadinya edition. Jadi ada penambahan emiten yang belakangan ini digadang-gadang bisa masuk MSCI bla bla bla. Bisa jadi dia akan masuk di second half nanti, which is itu positif ya, kan ada inflow dan sebagainya. Kayak Iya, gitu sih. bakal naik dong harganya tuh berarti dua emiten gitu ya. Iya. Wow, berarti bisa Kenapa? koleksi sekarang. Nah itu yang tadi mau tanyakan, Yang sudah digadang-gadang. tertarik untuk Sudah tertarik. terjun ke situ. Sudah terjun. Maksudnya secara gue nggak bisa ngomongin soal cara resiko ya, tapi maksudnya juga possibility-nya atau jalannya udah lebih terang gitu ya. Lebih sekarang terang, ya lebih bagus lah. Lebih baik kita turun sejenak ya, kayak mundur dulu ya, turun dulu dan sebagainya, tapi berbenah gitu. Baru nanti kita bisa naik lebih tinggi lagi kan Benar, gitu ya. benar. Jadi ada waktu juga sebenarnya Iya. kita untuk educate ourselves, Iya, untuk nabung. untuk nabung, untuk memitigasi juga gitu resiko-resiko yang ada. Pantau Enggak, saham ini keren. bukan. Ini yang kemarin. Enggak, kemarin tuh minggu lalu ya pas 700 slot. enggak, ini harganya Keren ya. Itu yang dibilang-bilangin. Cuma dikit kok. Mas Revo kemarin, teman Mas Revo, Mas Andi yang pas gue share tuh di sini pernah bilang sebelum kita closing tuh yang kita jadi debat. Katanya kalau IHSG itu dari 7.500 bisa turun lagi ke dalam, itu dia masih belum mencapai 7.500 ini belum mencapai bottomnya. Tapi kalau misalnya 7.800, IHSG 7.800, kondisi psikologisnya adalah IHSG bisa naik lagi sampai ke 8.000, 9.000. Apakah benar seperti itu, Mas? Dan apa sih yang perlu retail juga siap siaga begitu, atau mungkin waspada gitu? Oke. Yang pertama 7,5 itu Berdarah, belum waspada. 7,5 itu belum bottom. Yes, Iya, itu agree, itu memang belum bottom. Kalau pertanyaan apakah 78 kalau di break bisa naik lagi, kalau saya gapnya lihatnya di 79. Jadi ya kalau kita ngomong psychology level 8.000 lah, kita bulutin Iya, gampangnya ya. iya, Jadi iya. mungkin untuk bisa disimplify 8.000 break resistance ya, mungkin itu akan ada chance untuk bisa 8.000 yang lebih tinggi lagi gitu ya. 9.000 mungkin bukan hal yang mudah ya, 8.000 ke 9.000 itu 1.000 loh, jaraknya jauh juga ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua kalau bicara soal apa namanya tadi, retail yang perlu diwaspadai ya, yang pastinya adalah next MSCI akan seperti apa, itu yang akan harus tetap terus dipantau seperti apa untuk MSCI. Itu yang pertama. Yang kedua kebijakan pemerintah pastinya ya. Ini kayak contoh beberapa waktu lalu soal biodiesel, ini sebagai contoh. Kemudian kan makanya saya sampaikan saham-saham CPO nih beberapa waktu lalu. B50 itu ya? Iya, saham-saham oke. CPO kan akan mulai diterapkan di 1 Juli B50-nya. Tapi itu bertahap sampai nanti saya lupa 2028 atau 2029 baru itu full B50. Jadi bertahap nih. That's why saham-saham CPO makanya diperhatikan LSIP, TAPG, Gosco itu udah pada naik tuh since saya sampaikan di beberapa minggu lalu soal CPO. Jadi kebijakan pemerintah, MSCI, kemudian juga pastinya dari sisi emitennya itu sendiri ya. Jadi hal-hal yang kebijakan-kebijakan dari emiten itu sendiri, dan juga apakah mereka mau ada ekspansi kah, atau ekspansinya akan seperti apa, rights issue, bayar utang, ini, itu bisa diperhatikan. Sama mungkin yang terakhir yang kalau buat retail banget nih, soal emiten yang akan IPO. Kita beberapa waktu lalu kan ada IPO tuh, saham itulah WBSA, WBSA kan IPO. Dan udah arah-arah juga, sekarang mungkin udah 300% mungkin since dia listing ya. Sempat suspend 1 hari, terus hari ini arah lagi, udah dibuka terus arah lagi kayak gitu. Itu mungkin bisa diperhatikan karena kalau buat retail ya lumayan lah ya untuk bisa cuan-cuan ratusan ribu ya oke lah gitu untuk retail kayak gitu. Dan kedepannya tuh bakal ada lagi emiten-emiten yang akan listing juga di bursa. Jadi memang itu yang mungkin bisa disoroti juga, setidaknya kita bisa dapat cuan lah ratusan persen dari emiten-emiten yang akan listing ini. Mungkin itu sih kalau untuk retail. Menarik. Oke, Menarik. Masih panjang perjalanan ini sebagai retail. Betul. Sebagai retail masih panjang juga perjalanannya. Maksudnya masih banyak yang perlu dipantau juga, termasuk juga MSCI juga yang memang mungkin di bulan Mei lah ya sudah lebih banyak ngasih Update. Reviewnya di Juni. Oh, Juni bahkan. Reviewnya di Juni nanti. Ada lagi namanya index review gitulah, itu di bulan Juni. Ya semoga sih positif ya. Supaya Agustus kita dibuka biar ada yang masuk. Amin. Biasanya kita punya target-target tertentu di hari kemerdekaan kan memang. Iya lagi.
Iya kemarin Oh juga iya tuh. pas juga Iya ya MCI kan? Agustus. Gitu. Oh Jadi iya, baru bulan nggak Agustus ya? biasanya nanti tanggal 17 Agustus Agustus, si amin. IHSG di berapa gitu. Kan boleh aja kalau Boleh kita punya aja. sharing the goal gitu, cita-cita mimpi kan nggak kita. bayar. Itu dia. Iya. Mm-mm. Gratis. Benar. Lebih ke curhat kita ya. Berarti Mas Oke untuk deh. yang apa ya yang mungkin juga perlu ya kan sebenarnya udah masuk akhir bulan juga gitu ya. Ada warning tertentu nggak sih untuk sampai at least menunggu sampai akhir bulan dulu gitu mungkin? Untuk warning so far apa ya, saya nggak melihat ada sesuatu warning dari sisi dalam ya. Dalam kayaknya sih ya cukup oke-oke aja, kayaknya nggak ada something yang gimana banget ya dari kebijakan pemerintah. So far juga kelihatannya ya cukup positif meskipun ada apa namanya Samsung Galaxy Tab, mungkinnya motor 40 juta mungkin ya kaos kaki berapa? Iya miliaran Ya, tuh. ya tapi secara umum kalau kita ngelihat di marketnya kelihatannya ya itu tadi sideways berapa hari kayaknya nggak ada something yang bener-bener gimana banget, tapi mungkin dari sisi eksternal ya khususnya di Donald Trump US itu yang paling nanti baik lagi soal gimana nih dengan Iran, perang-perangan lagi atau enggak ini kayak Kalau pertanyaan clear gimana banget lagi sih ya semuanya juga begitu ya. Ini juga kayak Belum Detik clear Sore nih. cabang negara lain juga akan bertanya gimana ya gitu karena memang ya itu tadi karena dia. oilnya volatile banget di atas 100 tadi turun di dalam, iya. ntar Sebenarnya naik dengan lagi dikit lagi itu. ketidaktahuan kita yang memang juga itu kan wallahu alam gitu ya, tidak tahu, kita nggak ada yang tahu juga. Ada nggak sih sebetulnya sifat-sifat atau mungkin juga tindakan adaptif yang mungkin kita bisa lakukan juga di sisi berinvestasi, Mas? Mungkin kita juga kayaknya kita yang harus beradaptasi dengan ketidakpastian ini gitu. Or Yang is it too soon untuk bilang begitu? yang adaptif mungkin Uang kalau gimana ya ngomongnya. Ada duit dulu. Uangnya ya? Uangnya yang bisa dapet. Uangnya ya. Tapi mungkin satu hal yang bisa saya sampaikan mungkin nggak bisa terlalu jangka panjang ya kalau ngelihatnya kayak gini. Kita pendek-pendek aja dulu. Nanti kalau udah mulai settle, barulah kita investing jangka panjang mungkin oke lah. Tapi kalau untuk kondisi saat ini ya turun harga udah rendah. Buy terus nanti kalau udah mulai agak-agak tenang lagi, sana mulai agak tenang di US, udah ceasefire nih, damai, gencatan senjata apapun itu, kan saham rebound, baru mulai agak tepes sedikit. Jadi mungkin lebih taktis ya gerakannya, mungkin kita lebih agile lah istilahnya mungkin ya, lebih cepat lah kayak gitu. Oke deh, Mungkin gitu sih. siap. Terima kasih banyak Mas Siap, Revo sama-sama. sudah mampir Detik Sore. Semoga nanti kita ya berdoa semua baik-baik aja lah di tengah dunia yang gonjang-ganjing. Wah. Kata Mas Revo. Itu dia Gonjang-ganjing. ya. Terima kasih banyak Mas Revo Siap, sekali sama-sama. lagi. Kita tutup dulu untuk market review hari ini ya. Habis ini Oke. kita masih akan lanjut lagi juga. Ada yang seru juga ya. Yes, ada editorial review abis ini, Za. Editorial review. Oke, editorial. Review. Oh iya. Betul ya. Ini kita beralih ke dunia pendidikan. Pendidikan. Ya kan yang Yang juga tidak baik-baik saja. tidak baik-baik saja juga nih adik-adik yang baru mau mulai masuk ke tingkat universitas atau kampus juga ternyata ada temuan kecurangan gitu di lapangan yang terjadi juga. Ya sayang sekali, tapi kita bahas apa yang mungkin bisa kita perbaiki atau kita pelajari gitu dari kasus ini juga ya. Habis ini kita balik lagi, jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Nggak coba ore-ore. Waduh, nengok dia. Nengok. Tapi kalau sakit leher kita nggak tanggung jawab ya. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma orang-orang Detikers, ini sebetulnya kita lagi mendalami satu satu peristiwa yang cukup menggemparkan, dimana sebetulnya mungkin kalau dari sisi gua dulu ya, Iya. dari sisi gua tuh gua membayangkan teknologi untuk bisa ada bukan voice command ya, tapi mungkin juga kayak ya voice command gitu ya, yang ditanam di bagian tubuh orang, di telinga gitu ya. Itu tuh ada di film-film MIB gitu ya, atau Secret Agent gitu, atau mungkin penggunaannya di bidang intelijen yang lainnya juga. Tapi sayangnya ini justru jadi temuan di mana si chip atau alat bantu dengar ini digunakan untuk berbuat curang dalam tes UTBK.
Itu dia. Tadi gue pengen bilang ke adik-adik, ya kan kita juga kan dulu mengalami ya Iya. stresnya UN, SNMPTN, gue juga gak lolos juga sih. Terus SBMPTN, maksudnya di jalur itu ada jalur UM juga. Belum lagi kampus-kampus biasanya mau swasta maupun negeri juga punya jalur masuk, ya, yang lainnya sendiri-sendiri, juga ya. sendiri-sendiri Betul, gitu. betul, Kayak betul. UI misalnya punya SIMAK juga dan segala macam. Jadi kayak banyak kok jalan menuju Roma. Atau mungkin if you struggle hard enough juga ada kok insya Allah rezekinya ke kampus cita-cita kita, ya nggak? Betul, Gitu, tapi ya. pada akhirnya berkata Iza ini jadi Sayang hal yang miris, banget, yang mengecewakan iya. juga. Dan apakah ini mungkin sudah saatnya dunia pendidikan Indonesia tuh bukan reformasi ya, berubah Berevolusi. begitu, berevolusi lebih baik lagi. Dan kita sudah bersama narasumber dari pakar pendidikan, ada Pak Doni Kusuma yang akan juga membahas lebih dalam soal kecurangan-kecurangan berebut kursi kampus. Selamat sore Mas Doni. Pak Doni, selamat sore Pak. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya juga untuk Detik Sore. Walaupun hari ini yang kita bahas sayangnya bukan berita baik gitu ya dari dunia pendidikan. Dimana kecurangan gitu jangan sampai dinormalisasi dan bahkan sekarang sudah malah jadinya berkembangnya adalah cara-cara yang digunakan untuk melakukan kecurangan gitu ya. Beberapa kasus juga ya maksudnya kasus-kasus kecurangan SNBT ataupun UTBK juga ini ditemui di berbagai daerah dan juga kampus-kampus tujuan gitu dari para pelajar ini gitu. Nah, sebetulnya dari Pak Doni sendiri memandang ini seperti apa dan di dunia pendidikan juga apakah sebetulnya ada sistem yang mungkin juga bisa diperbaiki lagi gitu sehingga bukan malah kecurangannya yang berkembang gitu, tapi bagaimana sebetulnya adik-adik atau para pelajar ini juga justru bisa melalui momen ujian ini dengan sebaik-baiknya gitu. Pak Doni, silakan. Memang prihatinkan ya bahwa itu semakin ya. Nah, memang kalau saya lihat ya ini pertanda bahwa kebutuhan untuk masuk perguruan tinggi negeri itu sangat besar. Sehingga mahasiswa dengan berbagai macam cara, baik yang legal maupun ilegal, mencoba untuk menerobos sistem jejaring di dalam SNBT 2026 ini. Panitia kan ada sekitar hampir 3.000-an ya anomali data, termasuk misalkan ada joki dengan 2 identitas yang berbeda, ya kan. Lalu dimodifikasi pada saat pendaftaran, lalu kemudian pada masuk beda orang begitu, lalu alat yang teknologi canggih dimasukkan dalam telinga, itu ditanam itu harus ke dokter THT itu nyopotnya gitu. Nah, kalau dari luar. Lalu ada semacam ya mungkin indikasi kecurangan terorganisir. Saya rasa sistem apapun pasti akan ada orang yang berbuat curang gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya menunjukkan di satu sisi ya universitas negeri masih menjadi orientasi untuk memperoleh jalur karir yang bagus, kehidupan yang lebih baik, tetapi juga menjadi modus bagi banyak orang untuk memanfaatkan supply and demand ini. Karena kalau saya lihat jumlah pesertanya kan hampir sekitar 850 ribuan ya, sampai 900 ribu. Dan yang tersedia kuotanya sangat terbatas ya, artinya mereka harus benar-benar berjuang. Kuotanya kan sekitar seperempatnya saja ya, mungkin malah sepertiga atau seperempatnya, sekitar 200 ribu kursi aja yang diperebutkan, sehingga dari 900 itu muncul persaingan yang sangat ketat. Nah, ini tentu tidak dapat dihindari. Maka saya seringkali mengatakan ya kalau kita mau ke perguruan tinggi yang kita cari apa gitu ya. Nanti kalau kita masuk pun dengan cara-cara yang curang, ya apakah kita bisa juga mengikuti prosesnya? Pasti akan terseleksi. Jadi kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Apalagi untuk bidang-bidang yang sangat potensial ya untuk kedokteran misalkan. Nah, kalau kedokteran sudah curang seperti itu gimana coba ilmunya? Itu hanya merugikan masyarakat, membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi ayolah kita coba ujian, kita usahakan sebaik mungkin ya. Pemerintah sudah mempersiapkan sistem dan sistem penjagaan keamanannya pun juga
sudah ada banyak berlapis-lapis gitu, sehingga sulit untuk dicurangin gitu ya, selalu akan ketahuan kalau sistem digital itu. Iya, Pak, dalam perspektif pendidikan karakter, berarti apakah kecurangan-kecurangan ini merupakan tanda bahwa nilai-nilai integritas di sekolah ini belum benar-benar tertanam, Pak, di di benak siswa calon-calon mahasiswa ini, Pak? Ya, tentu saja proses yang sekarang terjadi kan kembali di sekolah masing-masing ya. Ya, di sekolah, sistem yang ada di sekolah mereka juga dari rumah tentu saja proses pembentukan karakter itu. Nah, maka ini memang perlu kerja keras nih dari sekolah-sekolah dan orang tua ya, bagaimana mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang memang punya integritas. Jadi ini yakinkan benar. Tapi kan sebetulnya membangun atau membangun karakter gitu ya, memberikan pendidikan moral juga kan ini sepertinya juga bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun gitu ya, atau mungkin juga ini perlu pendalaman yang lebih lagi gitu ya Pak ya, untuk bisa untuk akhirnya bukan tingkat keamanannya yang ditingkatkan, tapi sebetulnya integritas atau pendidikan karakternya yang ditingkatkan dari siswa ini, jadi nggak mau nyontek atau nggak mau curang gitu. Dari mana kita harus mulai Pak? Ketika sekarang ditemukan data anomalinya besar sekali angkanya, kecurangannya sudah semakin advance begitu ya, di mana kita bisa mulai memperbaikinya? Ya, tentu saja apapun sistem yang dibuat, panitia sudah begitu ketat, tentu tetap saja bisa dibobol ya, maka tim pemerintah juga tetap harus mewaspadai macam kecurangan-kecurangan seperti itu. Tapi memang intinya adalah ya dari diri gitu ya, dan dari diri kita itu kita mau jadi orang seperti apa sih? Jadi siswa itu kan orang yang ingin mencari, kalau masuk universitas, itu kalau konsep dasar universitas itu kan tempat pendidikan kebenaran universal, maka itu universitas gitu ya. Jadi kalau seseorang sudah mau masuk ke universitas, maka dia itu sebenarnya orang yang berziarah mencari kebenaran-kebenaran universal. Nah, kalau dia tidak patuh pada kebenaran, tidak patuh pada hati nuraninya sendiri dalam mencari kebenaran, ini kan namanya keculasan ya, bukan kebenaran. Nah, itu sebenarnya sudah tidak pantas dia untuk masuk ke universitas yang adalah tempat untuk mencari kebenaran universal. Makanya disebut universitas dulu itu, universe. Ya, belajar tentang seluruh alam semesta, keilmuan, mencari hal-hal yang menyatukan umat manusia di dalam peziarahan menuju peradaban yang lebih baik. Nah, ini kalau didokoti dengan orang-orang yang nggak mencintai kebenaran, suka kepalsuan, kan ini bukan ciri-ciri universitas yang sesungguhnya. Gitu. Dan memang harus dimulai. Jadi siapapun yang masuk universitas harus mulai belajar bagaimana berintegritas secara akademik. Itu akan diuji terus nanti sampai mereka lulus, sampai S2 sampai S3, gitu. Bahkan sampai profesor pun masih tetap integritas itu diperlukan kan, untuk memperoleh gelar pun juga tetap harus dengan integritas gitu. Iya, baik Pak, sebenarnya kan memang kecurangan ini kayak setiap tahun hampir pernah terjadi begitu kan. Bahkan sekarang lebih, tadi kata Iza lebih advance gitu, ada teknologinya lebih canggih begitu. Dan sebenarnya kan memang ada hukuman, bayang-bayang hukuman pidana Pak. Apakah sebenarnya bayang-bayang hukuman pidana ini atau mungkin nantinya ada blacklist masuk ke kampus bagi yang pelaku atau yang siswa yang curang begitu, apa sudah memberikan efek jerah Pak? Atau mungkin sebenarnya hukumannya masih bisa dimaksimalin lagi, ditambah lagi agar ya kecurangan ini bisa terhapus semuanya begitu Pak? Sebenarnya kan hukuman udah ada ya, artinya bisa sampai ke tindak pidana juga. Dan ini saya rasa sudah diproses, tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada yang diproses. Cuman ya itu tadi, regulasi kita itu kan memang harus melindungi ya, artinya jangan sampai mengikuti SNMPT itulah malah menjadi persoalan bagi anak-anak kita. Jadi saya rasa kalau panitia sudah memproses ini dalam rangka tindakan hukum, itu sudah cukuplah menurut saya. Apa yang ketentuan sanksi sekarang ini menurut saya sudah cukup berat ya, cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi nggak perlu ditambah-tambah lagi lah. Yang memang terus diperkuat itu yang memang pembentukan karakter di sekolah seperti ini, dan ini harus menjadi bagian penting dari pendidikan di sekolah. Kalau misalkan anak-anak belajar di sekolah itu secara otentik, benar-benar belajar, gurunya tidak katrol nilai gitu, lalu kemudian gurunya juga objektif, sehingga anak tahu mana kekurangan kelemahannya, sebenarnya mereka nggak perlu
untuk mengadakan kecurangan-kecurangan seperti ini. Tetapi kalau di sekolahnya sendiri ternyata sistem katrol berjalan, anak yang nilainya seberapa tidak objektif, lalu kan dia jadi kesulitan sendiri nanti ketika dia akan masuk ke IT, karena sungguh-sungguh ini kan proses seleksi dan soal-soalnya kan tentu bukan soal-soal kelas 12 seperti biasanya, karena ini kan tes untuk menyeleksi ya, maka pasti akan ada kesulitan-kesulitan, level kesulitan yang lebih tinggi karena memang tujuannya untuk menyeleksi. Sehingga caranya gimana ya, memang mereka harus banyak belajar, itu intinya. Iya, di sisi lain juga ini ya, mungkin juga ada motivasi karena memang sudah tercipta juga stigma ini adalah kampus favorit, kampus bergengsi gitu, sehingga para siswa ini juga punya urge atau keinginan untuk kayak saya harus masuk kampus yang favorit itu gitu. Nah, dari si perspektif Bapak sendiri melihat kalau ternyata ada perbedaan cara pandang mengenai kampus A dan B gitu, sehingga lebih ada ya kecenderungan untuk melakukan kecurangan untuk masuk ke kampus tertentu tuh tercipta gara-gara itu juga gitu. Menurut Bapak seperti apa? Ya, memang reputasi kampus kan mempengaruhi ya. Sebenarnya kalau kita ya di sebuah universitas itu selain prodi, tetapi juga sejauh mana jejaring alumninya. Artinya kalau kita masuk di kampus tertentu, kalau di situ alumninya banyak jadi pejabat negara, nah kemungkinan besar kita bisa dapat kolaborasi dengan mereka, gitu kan, pejabat negara atau mereka pengusaha-pengusaha. Jadi mau tidak mau jejaring alumni ada di kampus tertentu itu menimbulkan image atau branding dari kampus tersebut. Nah ini tentu sesuatu yang bagus ya kalau setiap kampus sudah punya branding alumninya seperti apa, bidang-bidangnya apa, seperti itu. Tetapi kan tidak bisa kita hanya mengandalkan branding kelompok ya. Kualitas seseorang itu kan yang menentukan dirinya sendiri, bukan kelompoknya. Kalau kalian misalkan kumpul dengan orang-orang yang hebat, ada potensi kalian akan menjadi orang yang hebat begitu. Tetapi kalau orang-orang yang nggak benar ya kemungkinan kalau menurut pepatah Jawa ya cedak tebu bupak gitu ya. Kalau kita dekat kerbau ya pasti bisa kecipratan lumpurnya gitu ya. Artinya lingkungan itu memang mempengaruhi, tetapi pada akhirnya seberapapun hebat kampus itu, tapi kalau kita sendiri nggak ada kualitas ya nggak akan dipakai. Dan kita nggak bisa menipu diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri. Kita mampu atau tidak itu masyarakat yang nantinya akan menilai, bukan kampus itu. Kalau di dalam profesi, apakah kita profesional bekerja di bidang-bidang yang menjadi komitmen kita itu. Kalau kita nggak profesional, nggak kompeten, ya pasti akan ketahuan, masyarakatnya akan menilai. Jadi dunia di luar itu akan lebih objektif daripada manipulasi nilai yang di kampus-kampus gitu. Maka saya juga minta kampus itu benar-benar menerapkan proses penilaian yang objektif. Sekarang ini kan kampus kan kayak SMA ya, ada KKM, harus semuanya berapa. Ya, kalau ada dosen kasih nilai jelek itu lalu kemudian malah dosennya yang dievaluasi jelek seperti itu ya. Bukan proses penilaian yang benar menurut saya. Sistem yang memaksa seperti ini justru nanti akan merugikan kampus itu sendiri karena dia menipu. Lulusannya nggak berkualitas tapi nilainya bagus-bagus. Sekarang itu di kampus-kampus kan nilainya kebanyakan A ya, bagus-bagus itu ya. Tapi faktanya tidak gitu. Ini harus dikembalikan lagi. Artinya baik dosen, sistem penilaian maupun cara kerja di universitas juga harus ditata dan diperbaiki sehingga universitas tidak menipu masyarakat gitu. Berkualitas gitu, sesuai dengan levelnya kan. Tentu S1, S2, S3 tentu beda ya level dan kemampuan juga tanggung jawabnya gitu. Iya. Selain dari faktor siswanya begitu Pak atau anaknya begitu, kayaknya mungkin juga faktor orang tua juga jadi penentu nggak sih Pak? Maksudnya ya no offense no judgment gitu ya Pak, karena memang berapa kali saya juga ketemu junior-junior gitu, mereka kadang suka curhat kayak wah sebenarnya gue nggak mau masuk kampus ini tapi karena orang tua maunya kampus A begitu, gitu tuntutan ya. Begitu Pak. Dan mungkin ya kita nggak bisa menduga-duga juga sih apakah nantinya mungkin ya orang tua juga orang tua siswa yang mungkin terduga melakukan kecurangan ikut andil begitu Pak. Tapi ya pada akhirnya mungkin sebenarnya pendidikan karakter ini ya dari keluarga juga bisa dibilang harus dimulai dari keluarga ya Pak ya. Jadi menurut Edgar Dewantoro ya pendidikan karakter harus dimulai dari keluarga. Tidak mungkin di awal pembentukan karakter itu di usia-usia awal anak tentang nilai, keteladanan, komitmen, kejujuran itu ada di rumah. Dan kalau ini tidak terbentuk sampai dia SMA ya sudah
nanti anak ini akan bermasalah ya, dia bekerja sedikit tidak jujur, nggak akan ada orang yang mempekerjakan orang yang tidak jujur gitu ya, karena dalam pekerjaan itu kan diandaikan semuanya jujur gitu. Kalau enggak ya barang-barang hilang, apa-apa hilang, orang manipulasi ya itu tidak akan salah. Orang yang seperti itu untuk bahkan untuk survive, untuk hidup akan sulit. Gitu. Iya, berarti bisa dikatakan bahwa ada perombakan sistem pendidikan gitu ya Pak ya. Di sisi lain juga mungkin dari pendidikan tingkat dasar gitu atau pendidikan yang paling dari di tingkat dasar ditambahkan gitu pendidikan moral dan karakternya begitu ya Pak. Ya, jadi pembentukan karakter itu kan dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan maksudnya pelajaran bukan. Tapi bagaimana dalam kehidupan di sekolah setiap hari para guru itu mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Dan setiap kali ada anak menyeleweng dari norma-norma yang baik itu lalu diingatkan, diperbaiki. Karena selama di sekolah masih mending diperbaiki oleh Bapak Ibu guru kan. Tapi kalau nanti di luar udah langsung masuk penjara Mas. Gitu. Iya betul. Baik. Pendidikan karakter dari usia dini, kemudian juga secara hukuman juga apabila kecurangan secara perundang-undangan juga sudah cukup juga. Tapi kalau tingkat keamanan selama untuk pada saat tesnya apakah perlu ditingkatkan juga Pak? Terus lebih ketat Pak. lagi. Intinya harus lebih ketat ya. Kan namanya juga manusia itu kan cenderungannya kan melanggar. Dan ya mereka belajar dari kecurangan-kecurangan yang ada dan jangan sampai itu terjadi. Dan berusaha bagaimana semakin tahun semakin berkurang lah kecurangan. Baik, amin. Terima kasih banyak Pak Doni informasinya Pak ya. Semoga sistem pendidikan kita lebih baik. Semoga tidak ada kecurangan-kecurangan ke depannya. Amin. Semoga pada jerak yang kena hukuman tuh yang curang-curang. Iyalah, jangan sampai malah yang berkembang justru adalah cara untuk curangnya gitu. Terima kasih banyak Bapak sudah sharing sama kami juga. Sehat selalu, sukses terus. Sampai berjumpa lagi juga ya. Makasih Pak Doni, selamat sore Pak. Iya gitu jadinya buat yang masih berjuang juga untuk mencari atau berjuang untuk mendapatkan kursi di kampus. Semangat, tenang, rezeki nggak akan ketukar, makanya belajar dengan tekun. Nanti juga sebenarnya kalau udah percaya diri juga Iya. dengan kemampuan masing-masing juga ada lah gitu. Ada, rezekinya pasti ada. Rezekinya pasti ada juga gitu ya. Kita habis ini akan break dulu sejenak ya. Tapi Detikers jangan kemana-mana, ada satu yang spesial juga. Nah tadi cukup nyambung juga sih sebenarnya kalau tadi gara-gara kecurangan kita jadi geram. Oh iya. Ini langsung ada lagunya ya. Langsung. Ada single terbaru yang nanti juga akan dibawakan secara live untuk kamu Detikers dari satu band yang tentunya kamu juga udah gak asing lagi, ada Geisha ya. Yang juga mau cerita soal single terbarunya, mau cerita soal 2026-nya juga mungkin karya-karya yang wajib untuk dinantikan sama Detikers juga apa aja. Habis yang satu ini ya. Jangan kemana-mana Detikers, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hai Detikers, kami Geisha dan sekarang akan membawakan single terbaru kami yang berjudul Geram. Geram rasa hatiku tak terima kau sayat lubuk hatiku hingga terkoyak tumpahkan luka. Ku genggam jari tanganku, ku kepal karena ku takkan kuasa memilah sabar atau egoku. Sudah geram hatiku, kau melihatku tampak hancur. Sumpah ku tak terima kau ku
sakit ulu hatiku, sungguh benci kamu. Ku genggam jari tanganku, ku kepal karena ku takkan kuasa memilah sabar atau egoku. Sudah geram hatiku dengan senyum kecilmu. Kau melihatku tanpa hancur. Sumpah ku tak terima. Kau ku jaga sejak lama. Kamu satu-satunya. Tega sakit ulu hatiku, sungguh benci kamu. Jangan sakitiku, geram sakit ulu hatiku, sungguh benci. Sumpah ku tak terima. Kau ku jaga sejak lama. Kamu satu-satunya. Tega sakit ulu hatiku, benci kamu dan dia. Detik sore kembali lagi. Enggak cuma hore-hore. Engnya ada ketahan gitu ya. Iya. Jangan ditahan-tahan kalau mellow gara-gara lagu yang tadi bilang aja. Karena gue geram banget. Wow. Satu hari satu yang membuat geram. Wow. Ya dong, ya. Curhat ya. Curhat jadinya ya. Hari ini sebenarnya kalau mau curhat boleh banget. Ya kan, karena soundtrack curhatnya udah launching, sudah dirilis juga sama satu band yang kayaknya juga udah banyak yang kangen sama mereka ya. Langsung aja kita sapa, ini dia Geisha. Welcome to Detik Sore. Akhirnya kesini juga. Akhirnya kesini juga. Kita terima kasih loh sudah mampir ke Detik Sore. Terima kasih juga. Hari ini hadir, datang, bikin teman saya galau, tanggung jawab dong. Aduh. Gitu. Kalau bisa karena apa itu, Kak? Karena dunia gonjang-ganjing kayaknya nih. Oh, bukan karena seseorang ya? Wah, seorang iya sih juga sih. Itu juga. Apa karena perang bukan ya? Nah itu, memang kalau melihat IHSG hari ini ya. Coy, enggak, bukan. Udah Salah segmen. Ini Geisha hari ini hadir satu single di tahun 2026 juga ya. Yang memberi nuansa. Aku sih nonton music videonya tuh ini tuh kayak kita disuruh untuk melabeli perasaan gitu ya. Karena kayaknya kalau galau aja tuh spektrumnya tuh luas. Ada marah, ada sedih, ada kecewa. Nah, siapa yang bertanggung jawab akan segala emosi di geram ini?
Siapa coba? Kak Robi ya? Biasa, saya nar. Karena salah. Kalau biasanya lebih tahu dari sisi perasaan, dari sisi lagu ya, yang ciptain biasanya. Tapi biasanya kalau dari lagu itu biasanya diwakili sama yang nyanyi. Kalau yang nyanyi itu bisa meluapkan perasaan, kan? menjiwai. Harus ngasih Gimana tuh? Betul. Robina? emotion Jadi ya. jadi emang sebenarnya di emosi di lagu Geram ini sesuai dengan judulnya ya, geram gitu ya. Tapi biasanya sih kalau orang geram itu kayaknya udah apa ya, level marah tapi yang kayaknya Nahan ya? sebenarnya udah paling atas banget tapi cuma bisa ya udahlah gitu. Pasrah kali ya? Pasrah kali ya. Jadi kayak cuma diem aja bisanya gitu loh. Dari yang marah banget akhirnya kayak emosi puncaknya tuh kayak cuma bisa diem Tapi doang. geram itu gitu. sebenarnya sebagian dari memendam perasaan gak sih sebenarnya kalau bahasa apa ya, geram tuh kayak nggak bisa dibayangin tapi Iya. kayak Iya. Ada mendemnya. mendem. Iya ada Yang mendemnya sebenarnya marah, emosinya kayaknya. marah tapi kayak kita apa ya, respon kita tuh cuma bisa mendem doang gitu. Itu Iya. digambarkan seperti di itu. lagu ini Yes. juga gitu ya. Dan kayaknya kenapa memilih bulan ya Maret April ini untuk merilis lagu ini? Apakah memang momentumnya kayaknya banyak nih secara survei masyarakat Indonesia banyak yang geram apa gimana? Baru dirilis. Sebenarnya Gimana nih? Mungkin kebetulan kayaknya. Betul lah ya. Lebih Dengan fenomena yang terjadi di dunia bulan April sepertinya. Tapi udah lama sih kita. Udah. sebenarnya lagu ini kita harusnya tuh rilis harusnya, bulan kemarin. iya. Harusnya ya, tapi memang ada beberapa pertimbangan yang dimana kayaknya kita harus mempersiapkan artworknya lebih bagus lagi. Terus dari musiknya kayaknya mastering dari sisi produksinya mungkin kayaknya sampai benar-benar final baru kita keluarin di bulan ini gitu. Jadi Dan makanya lebaran bulan juga April. kan kemarin. Ya lebaran. Oh iya, lebaran juga Jadi benar-benar. kayaknya tidak memungkinkan untuk merilis suatu lagu pada saat momen lebaran. Karena momennya beda kan. Karena Waktu momennya momen apa, lebaran Jumat THR ya? maaf-maafan kita keluarnya geram kan gak masuk kan. Iya. Korelasinya agak ini ya. Iya, Nggak habis maaf-maafan terus uang THR habis itu geram. Geram. Lebih ke kena April Mop sih kali. Oh iya, Iya kan? Soalnya dikira satu-satunya ternyata salah satunya. Gitu. Geram lah kita orang gitu. Ya, benar. Ini lampunya bisa dimatiin nggak kita curhat ya? Sebenarnya salah satu scene yang cukup bikin kayak ini mungkin yang cukup akan banyak relate adalah ketika mencium aroma baju dan agak sedikit ada kecurigaan, ada gimana nih Karen ini menggambarkannya. Cuma bisa Scene dong. itu. Scene itu memang kebetulan juga kayak di take-nya beberapa kali karena kan harus apa ya dengan ekspresi wajahnya juga harus yang mendalami banget kan Kak. Nggak bisa yang kayak cuma ngasal cium-cium gitu kan. Tapi emang bener-bener harus mendalami seperti kayak wow, ini satu baju dari out of semua baju-baju ini yang kayak kenapa ini doang yang wanginya aromanya berbeda gitu yang kayak menggambarkan. Itu emang ada aromanya gak sih? Hah, jujur nggak ada. Jujur nggak ada. Makanya kayak ekspresinya emosi harus dapat banget. Benar. Tapi itu one of my favorite scene memang. Maksudnya itu yang menggambarkan, ya kan menggambarkan kayak, wih ada apa nih dengan pasanganku gitu. Tapi ini setuju atau tidak dari seluruh personil Geisha juga, apakah setuju atau tidak perempuan itu lebih punya kemampuan untuk mengarsipkan memori-memori tertentu. Jadi kayak nih pada saat pakai baju ini adalah tanggal segini, hari ini momennya tanggal segini sampai segini belum balas WhatsApp gitu. Jadi mungkin scene itu cukup relate-nya sama cewek mungkin. Iya benar sih Kak. Yang Iya. memerankan scene itu bukan karena tahu. Biasanya cewek emang lebih peka sih. Iya kan. Kita kayak lebih Sensitif peka banget ya kalau biasanya. yang perempuan mah. Dan feelingnya biasanya benar sih. Waduh. Iya lagi. Iya, Dan karena main. feelingnya benar. Iya. Iya. Iya, jangan Iya. main-main sih Kak menurut aku. Tapi memang. cowok bukannya lupa, tapi emang ya kita banyak kerjaan aja begitu abang-abang ya. Iya kan? Nah itu Memorinya banyak. itu kalimat Memorinya yang bikin terbatas. geram memang. Salah satu kalimat yang bikin geram itu memang. Heeh. Iya kan, bukan kita ngelupain kadang kan, wah kamu lupa hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal jadian, tanggal apa begitu kan. Tapi memang namanya cowok kan, ya tolong dibantu ya Kak. Ya berarti bener dong kita lebih jago pengarsipan Iya, memori. kita memang jago Iya, pengarsipan. betul, sensitif Iya juga sih. gitu. Tapi juga ngomongin soal liriknya Zaya, ini kayaknya memang nggak basa-basi sih. Beneran gak sih lu merhatiin, mendengerin kayak ya kok genggam jari tangan, terus habis itu langsung kayak menyayat segala iya, macem. Jadi memang
to the point banget gak sih lagunya? Iya, betul. To the point banget sih. Lirik Terus yang kayak emang kalau kita pada saat kita memendam perasaan yang emang kita marah tapi kita cuma bisa pendem, emang ulu hati jujur Iya sih. sakit. Iya. Ya kan kayak sesek itu loh yang GERD gitu ya. Asam lambung. Iya, memang sih karena overthinking kan memang terlalu banyak overthinking. Berasal dari Bener-bener. ini tuh memang Jadi bersih setuju liriknya sih. korelasi antara perasaan dan juga kondisi kesehatan tuh ada banget Makanya ya. zaman sekarang jangan terlalu banyak overthinking deh. Karena larinya ke lambung. Nah, Bukan karena kopi, ntar disalahin kopi loh. Kopi salah lagi udah. tapi Kak Punten nih ya, kita kan nggak boleh terlalu banyak overthinking. Tapi kan yang menciptakan lagu bikin overthinking kalian. Gimana? Biasanya sih gitu overthinking, biasanya itu kenyataan gitu. Jadi harusnya kita meminta pertanggungjawaban. Salah satu yang bikin overthinking adalah Geisha yang ngasih soundtrack overthinking gitu. Waduh. Kita hanya mewakili aja, kita mewakili. Langsung kepikiran, bener juga lagi. Tapi di era gempuran sekarang udah punya satu genre lagi nih Indonesia, hipdut gitu. Terus juga di era gempuran musik yang warna-warninya juga cukup berbeda. Apa yang membuat Geisha akhirnya kayak enggak, gua punya warna Geisha sendiri yang mungkin cuman butuh waktu 15-30 detik untuk orang akhirnya notice ini mah Geisha gitu, tanpa harus tahu tanpa harus lihat ini siapa yang rilis lagunya juga. Gimana mempertahankan itu, Kak? Ya, tapi kalau musik sendiri kita ngerasa DNA kita udah kuat banget ya, Geisha dari awal. Jadi mau siapapun atau kita mau bikin musiknya kayak gimana, kita pasti tanpa sadar selagi Dan yang ngisi, aku yang ngisi, dan tambah ada Regina juga sekarang. Kalau aku sendiri ngerasanya itu nggak akan berubah gitu, walaupun musiknya kita ngikutin tapi kita nggak sampai hipdut juga ya, cuman kita sempat explore dengan musik yang menurut kita ternyata musik kayak gini tuh lebih enak ya, kita fresh dengan kita mainkan. Tapi setelah kita dengar apapun yang kita rasain, DNA musik Geisha pun nggak berubah, jadi mau gimana pun Geisha ya tetap Geisha gitu. Tapi kalau kita sih selama ini nggak terlalu gimana sih, nggak pernah mau merubah musik kita yang terlalu jauh banget. Karena bagi kita ya ballads itu lumayan banyak akan bisa diterima orang. Iya sih. Ballad itu identitasnya Geisha. Identitasnya Geisha. Dan dari liriknya juga, kalau aku lihat dari dulu sampai sekarang nggak terlalu jauh beda ya. Lirik-liriknya Geisha. Jadi itu yang bikin Geisha itu tetap identik dengan Geisha-nya sendiri. Iya. Benar-benar. Punya karakter gitu ya, punya warna sendiri yang Geisha banget gitu. Yes, betul. Walaupun mungkin sekarang lautnya lebih luas kali ya, Za. Maksudnya kan kalau dulu kan kalau zaman kita begitu, Za termasuk lah. Zaman pakai kaset begitu kan. Zaman VCD ya kan. Ya kan ganti TV pakai kaki ya kan. Iya kan. Maksudnya kalau dulu kan kayak misalnya ya musik kan kita harus ya denger musik, beli kasetnya segala macam. Tapi kan sekarang kayak lautnya tuh ya maksudnya lewat sosmed aja lagu tuh bisa viral begitu. Betul, ya kan Mas. Lewat TikTok atau lewat Instagram segala macam. Bagaimana Geisha melihat persaingan di industri musik itu di Belantika musik tanah air begitu. Apakah memang dengan laut yang luas ini sebenarnya lebih banyak peluang atau mungkin ya sebenarnya kompetisi lebih ketat, tapi sebenarnya ya sekarang kan kolaborasi banyak banget ya nggak sih? Kalau aku sendiri memang ngeliat industri sekarang ya, musik ini sekarang benar-benar banyak banget, setiap hari Jumat itu banyak banget rilisan ribuan musisi. Tapi kita selalu ngerasa percaya diri bahwa kita tuh punya karakter sendiri, punya nama juga, punya nama yang menurut kita tuh punya DNA, di mana lagu kita tuh yang udah punya karakter sendiri, pop ballads gitu dengan vokalis cewek. Tapi kita juga nggak takut, maksudnya tapi kita juga tidak menganggap sebagai band-band lain itu menjadi saingan kita juga gitu. Malah kita ngerasa wah ini nih emang perkembangan zaman musik sekarang tuh emang benar-benar bagus banget. Tapi kembali lagi pendengarnya, kalau memang lagu itu bagus pasti dia akan viral sendiri. Tapi memang sekarang tuh faktornya banyak banget. Selain kita bisa mempromosikan dan sosial media juga. Karena kita ngerasa pengen lagu itu kita promosikan jujur tapi nggak jadi juga kan. Memang lagu itu sekarang udah kembali ke pendengarnya. Tapi kalau dibandingin zaman dulu, memang lagu tuh udah kayak wah ini udah pasti naik nih. Karena medianya sedikit. Nah kalau sekarang menurut gue pendengarnya udah nggak bisa diterka lah. Jadi gampang banget untuk viral tapi gampang banget juga untuk turun. Kalau gue ngerasain seperti itu industrinya sekarang. Jadi apa yang Geisha lakukan untuk beradaptasi mungkin atau untuk keep up gitu tanpa menghilangkan DNA dari Geisha sendiri? Beradaptasi tetap ya. Beradaptasi tetap.
mungkin kita juga kayak tadi dibilang zaman sekarang kolaborasi lagi rame. Kita juga melakukan beberapa kolaborasi di albumnya juga, di lagunya, dan juga di konten-konten digital juga kita banyak kolaborasi. Karena menurut kita sekarang tuh emang zamannya emang cross fans. Jadi kita mencoba untuk menyampaikan lagu-lagu kita dengan artis-artis yang lain juga gitu. Karena ya tadi kolamnya lebih luas ya. Jadi penggemarnya juga lebih terpecah-pecah. Mungkin ada yang Gen Z sekarang yang nggak tahu Geisha kan? Bisa jadi gitu. Jadi bisa jadi nanti tahu-tahu Geisha tiba-tiba lagunya naik sendiri. Iya. Kita pernah pengalaman ya satu lagu karena kamu. Iya, karena kamu. Lagu itu tiba naik 2024. Di itu 2024. viral banget. Padahal Viral lagu itu hanya pelengkap di album kedua. Terus tiba-tiba kita banyak mainnya di pensi yang dimana anak-anak itu masih SMA semua. Nah, benar, benar. Bener banget. Gimana rasanya ngelihat lagu yang ballad, mellow, liriknya bisa dibilang cukup dewasa juga, terus di TikTok yang nyanyi anak-anak. Nah, itu Pernah lihat kan? Pernah kan? Ada kan? Pernah. Iya. Tapi itu ya fenomenanya karena anak-anak itu ngikutin apa yang lagi tren. Yes. Mereka pada sebenarnya mereka tuh juga belum ngerti-ngerti banget arti cinta tuh kayak gimana. Tapi karena trennya sekarang di dunia sosial media, jadi mereka tuh ngikutin. Tapi itu sebenarnya adalah promo berjalan sebenarnya sama kita sadari. Tapi ya kembali lagi ya memang sekarang musisi itu udah ada sampingannya sekarang yaitu konten. Apapun itu. Jadi kalau lo musisi nggak punya konten tuh kayaknya nggak berjalan di zaman sekarang ya. Kalau dulu kan lo boro-boro mikirin konten, yang penting lo bikin lagu bagus, Manggung gitu ya. Sekarang lo kalau nggak ada konten yang menarik, Walaupun lagunya bagus, belum tentu naik. garing pun juga sekarang bodoh. Yang penting ada konten ya. Kalau menurut gue sekarang seperti itu. Dan Nah sebenarnya itu yang diikutin tren Gen Z sekarang. Benar. Dan sebenarnya salah satu bukti Geisha kita beradaptasi ya kita kemarin sempat mengeluarkan juga Love Recalls version. Nah itu juga salah satu bukti kita berkonsisten dan kita juga salah satu cara kita berkembang kita juga salah satu cara kita menggrab audience yang baru, pendengar yang baru dengan kita kemarin sempat rilis juga Love Recalls version. Tapi ini sebagai satu-satunya Gen Z, apakah kamu punya tanggung jawab yang lebih besar untuk ngasih tahu kayak ini loh yang sebenarnya lagi dicari. Tapi surprisingly kakak-kakak bro ini sangatlah lebih up to date daripada aku somehow. Oh gitu ya. Malah mereka yang kayak bikin ini malah semangat banget ini bro-bro ini. Biar gak ketinggalan aja. Ya. Walaupun ya itu tadi ya, jadi job desk-nya nambah gitu ketika memproduksi musik, menciptakan musik, membuat karya gitu ya. Di sisi lain juga sekarang juga jadinya pengen tahu sih sebenarnya Geisha tuh kalau lagi sebelum manggung tuh ritualnya apa gitu. Jadi dibikin konten dan Sekarang ritual kita konten. Iya benar. Gitu ya. Setiap kita ketemu barengan, itu pasti ada yang bilang, ayo bikin konten. Gitu. Karena gue ngobrol juga ya beberapa musisi-musisi gitu. Mereka tuh udah ngobrolnya soal konten sekarang. Jadi memang karena penikmat sosial media itu sekarang nggak hanya ngelihat lo dari sisi musik aja, dari lo sebagai selain musisi tuh ngapain gitu. Nah mereka tuh biasanya lebih senang tuh yang kayak gitu-gitu kayak Geisha. Pengen tahu Sebelum manggung aktivitasnya, ngapain ya. sih? Nah kadang-kadang viewers kita tuh naik di saat bukan kita manggung malah. Malah kita lagi kayak makan Lebih yang kayak sekarang aktivitas tim di sosmed balik. kita bikin konten ya padahal itu konten yang bukan niat banget Iya. saat dia upload ternyata viewersnya tinggi gitu jadi makanya kayak patokannya sekarang konten nah kerennya di musik gitu. Jadi udah bikin koreogram? Iya. Koreogram. Nggak sampai ke situ. Nggak ya. Sebentar lagi tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu Siapa ya. tahu mungkin kadang-kadang juga sebenarnya itu juga muncul dari netizen juga nggak sih? Iya, Gitu, ya kan? sebenarnya. Salah satunya waktu itu pernah viral juga yang jangan sembunyi kan, yang kayak gini. Oh iya, Itu dari benar. netizen juga dan akhirnya begitu kita manggung kita coba ajak mereka dan Check semuanya off juga box ikut. ya, Bener, check off iya. box ya. Berarti harus ini juga ya, harus aware juga ya, nih netizen bikin apa juga. Aku juga nggak yakin karena yang bikin ini gitu nggak ya. Kita Nggak ya? sangat terbuka kok guys untuk Iya, takut kaku gerakannya. Siapa tahu kan? Pengen sih. Pengen. Mungkin Iya, takutnya Tapi takut nggak cocok sendi-sendinya. aja kita. Takut nggak cocok aja. mohon ditampung ini permintaan dari Detik Sore, koreogram boleh biar nanti di panggung ada. Boleh nanti kita gerakan. coba ya. siapa tahu idenya dari salah satu detikers boleh juga gitu ya. Ya,
Kan Kita belum tunggu. ada, ya. Habis itu pijit keretek tapi. Pulang mau pijit. Ya kan disesuaikan juga dengan tempo lagunya juga, Iya. dengan melo lagunya juga gitu. Bisa. Apa yang bisa kita expect dari Geisha juga tahun ini akan ada apa nih? Setelah geram lah nih, setelah Setelah geram. geram. Geram ya, apa Dan? Apa ya? Ada project yang masih dipersiapkan, tapi itu masih terlalu dini untuk dibicarakan. Iya, yang pasti kita sampai saat ini kita selalu bikin lagu, bikin lagu selalu memikirkan karena kita di label pun manajemen tuh pasti ada tamu waktu untuk berapa bulan sekian kita harus ngeluarin single lagi. Apakah biasa tuh nanti akan ada plan album kah atau single kah gitu. Nah biasa sih nanti single gitu. Nah biasa kita lagi mempersiapkan itu sih. Next juga ada single kayaknya Gisha, tapi belum tahu kapan keluarnya. Iya. Udah sepertinya vokal mau diulang lagi kayaknya. Nah, menarik. ya. Sudah ada lagu, sudah ada. Sudah ada, berarti tinggal ditunggu aja. Hafalin dulu aja koreogram, baru Iya. Atau dibuat boleh. Gak apa nanti kita collab. gitu langsung. Baru nanti ada single berikutnya. Kita mauan Yes. kok orangnya. Iya. Kita anaknya mau baik. Kita gitu. mau Gak geraman kok. Gak geraman ya, lagu aja lagu. Cukup di satu lagu geramnya cukup ya. di lagu aja. Tapi terima kasih sudah mampir ke Sama-sama, Detik terima Sore. kasih. Terima you, kasih apa banyak kabar? Detik Sore. Yang tentunya itu tadi kita nanti tagih janjinya juga untuk karya terbaru dari Geisha juga. Jadi tinggal diceki-ceki kira-kira penampilan live-nya kapan biar kita bisa bergeram-geram bersama live ya, biar beda rasanya gitu. Yes. Kalau Apa nih? Ya. Kak. Manggungnya. Oh, by the way kita akan ada Di ada showcase kita hari Jumat besok gitu di salah satu cafe di SCBD. Nanti di stok. Nanti mungkin Detikers atau teman-teman bisa cek di sosial media kita @Geisha Indonesia. Nanti free banget. Free guys. Free kok. Khusus Nanti bisa Detikers kita kasih free. datang. wah itu dia. Iya. Ah, Kita bergeram ria. geram sih. Kita nyanyi-nyanyi bareng, karaokean bareng. Iya. Jadi Gitu. feel-nya nonton langsung gitu. Yes. Geisha-nya. Dan hari Geramnya Minggu langsung. juga untuk warga Bekasi kita juga akan perform di salah satu mall. Delta Mas ya. Yes, di Delta Mas, salah satu mall. Cek pokoknya sosmed kita @Geisha Indonesia. Yeay, thank you so much sudah mampir sekali lagi. Terima kasih banyak Detik Sore. Dan itu tadi dia Detik Sore hari ini. Kita udah 5:30 juga nih, udah saatnya cabut. Oh ya, kita punya tagline. Nanti kalau misalnya aku sama Iza bilang Detik Sore, bisa dijawab nggak cuma hore-hore. Oke. Nggak cuma hore-hore. Kita mauan ke orangnya. Iya. Kita mau Kita buktikan. Berikan ya. Jangan salah ya guys, jangan salah. Ini live ingat. Oke. Nggak cuma hore-hore. Detik Sore, nggak cuma hore-hore gitu aja. Nggak cuma hore-hore. Iya. Kanert ada nggak koreo. Dari tadi gue lagi koreo mulu ya. Sorry. Itu tadi dia Detik Sore hari ini. Kita ketemu lagi besok mulai dari jam 3 sampai jam 5:30. Sekarang Eiza Magfira pamit. Afifah cabut. Kita ketemu besok di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nggak cuma hore-hore. Bye-bye. See you tomorrow.